Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali pintu-pintu rezeki. Antara lain ini nanti yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah jaminan rezeki Allah yang akan diberikan kepada marbot masjid. Barangkali ini perlu untuk kita sampaikan supaya tidak ada keraguan lagi. Bagi siapapun kita yang berkhidmah untuk masjid, berkhidmah untuk Allah melalui layanan masjid yang bisa kita lakukan. Ehwas sekalian, seperti yang kita ketahui, bahwa rezeki itu banyak sekali. Pintu-pintu rezeki yang memang Allah sudah persiapkan untuk para hambanya. Antara lain seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Hud, misalnya ayat 6. Di sana Allah memberikan janji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rezeki diberikan kepada siapapun yang melata. Binatang melata itu pasti akan diberikan rezekinya oleh Allah. Siapapun yang melata pasti akan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini memotivasi kita agar kita tidak malas untuk melakukan satu usaha. Rezeki juga bisa diberikan oleh Allah taala dari usaha nalar, usaha fisik, ya, usaha apapun yang bisa dilakukan. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ada disebutkan di dalam surah An-Najm ayat 39. Jadi rezeki itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang berusaha. Ada lagi di dalam surah Ibrahim misalnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang sudah sering kita dengar dan ayat ini terkenal sekali di kalangan kita, umat muslimin. Siapa orang bersyukur, maka dia pasti akan ditambahkan rezekinya atas kesyukurannya itu. Jadi di sini rezeki diberikan oleh Allah Ta'ala ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tentunya ini adalah ajaran bagaimana supaya kita ini peduli kepada aset. Bagaimana membangun aset untuk kita sendiri di masa depan. Ehwas sekalian, istighfar ini juga bisa menghasilkan rezeki. Seperti disampaikan oleh Allah, dijaminkan oleh Allah di dalam surah Nuh misalnya ayat 10 sampai dengan ayat 11. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Siapa orang yang beristighfar, maka Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Kemudian Allah akan menambahkan lagi, akan memperluaskan lagi apa? Amwal. Harta-harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan menumbuhkan taman-taman. Ini semua kenapa? Karena dimulai dari kebiasaan kita melakukan istighfar. Jadi istighfar ini bisa menghasilkan rezeki. Ehwas sekalian, orang menikah ini juga diberikan jaminan oleh Allah rezekinya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Kalau saja mereka itu memang orang-orang yang fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya, dengan fadlnya. Dari efek apa ini? Dari efek pernikahan. Jadi orang yang menikah secara syar'i tentunya
Allah sudah memberikan jaminan rezekinya. Ada lagi orang yang memang dijamin rezekinya, yaitu anak terhadap orang tua. Sampai Allah memberikan jaminan lagi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Mereka ini adalah anak-anak. Oleh karena itu tidak boleh kita ini membunuh anak-anak, melakukan aborsi. Mengapa? Sebab anak-anak ini sudah dijamin oleh Allah apa rezekinya. Ada lagi rezeki, misalnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu adha'afan katsirah. Siapa orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Siapa orang yang mau bersedekah dengan sedekah yang baik? Allah berjanji fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya adha'afan katsirah. Katsirah, banyak sekali. Lipat, berlipat, berlipat, berlipat. Ikhwas sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menunjukkan salah satu keutamaan rezeki yang akan diberikan kepada siapa? Kepada marbot masjid. Ikhwas sekalian, Nabi Zakaria ketika menerima Ibu Maryam sesudah disapih oleh ibunya dalam waktu 2 tahun. Kemudian diserahkan kepada Nabi Zakaria sebagai ketua marbot. Jadi Nabi Zakaria ini adalah ketua takmir, ketua marbot Masjidil Aqsa. Seperti yang dinazarkan oleh ibunya, yaitu Ibu Hannah. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Muharrar di dalam bahasa, di dalam kamus Al-Munjid misalnya, kita mendapatkan kata harrara. Muharrar artinya berasal dari kata harrara. Harrara ini maknanya apa? Harrara, kalau disebutkan harrara al-abda, ini maknanya adalah membebaskan budak. Kemudian kalau dikatakan waharraral walada awis syai'a, harrara dihubungkan dengan anak atau sesuatu, maka maknanya menjadi waqafahu li ta'atillahi. Waqafahu, jadi mewakafkan anak itu, mewakafkan sesuatu itu li ta'atillahi wa li khidmatihi. Ada 2 di sini. Ada 2. Yang pertama adalah mewakafkan anak itu, mewakafkan seseorang itu untuk taat kepada Allah. 1. Kemudian yang kedua, li khidmatihi, untuk berkhidmah, untuk melayani kepentingan-kepentingan Allah melalui masjid. Ada juga dikatakan waqila a'taqahu li khidmatihi. A'taqahu artinya membebaskan anak itu. Untuk apa? Li khidmatihi, untuk berkhidmah kepada Allah. Kemudian dilanjutkan wala asghalahu wala asghalahu bisyai'in. Kemudian anak ini tidak akan dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi makna yang paling mudah untuk bisa kita fahami adalah muharraran adalah marbot masjid. Dalam hal ini adalah Masjidil Aqsa. Di dalam kisahnya, sekalian, pada saat itu Nabi Zakaria ini sudah berusia 118 tahun. Sementara istrinya Ibu Isya ini adalah kakak kandung dari Ibu Hannah. Jadi sesungguhnya Imran dan Zakaria, Nabi Zakaria ini adalah kakak beradik. Karena sama mengambil istri dari satu keturunan yang sama. Dari satu kakak beradik. Sekalian,
ketika Ibu Maryam ini diserahkan, sesudah disapih selama 2 tahun, diserahkan kepada Nabi Zakaria, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka diterimalah Ibu Maryam ini. Siapa yang menerima? Rabbuha, Tuhannya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, bahwa ketika Ibu Hannah ini memohon kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Terimalah ya Allah, jangan engkau tolak. Maka kemudian dijawab fataqabbalaha rabbuha. Maka kemudian Allah menerimanya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa anbataha nabatan hasana. Kemudian Allah menumbuhkan Ibu Maryam ini seperti halnya ketika Allah menumbuhkan pohon. Nabat, nabati. Nabat artinya tanaman. Bagaimana Allah mencetak akarnya, bagaimana Allah membuat batangnya, bagaimana Allah kelak akan membuat dahan-dahannya, bagaimana kelak Allah membuat daun-daunnya dan buah-buahnya, yang kemudian dari Ibu Maryam ini nanti akan terlahir pohon yang berkah lagi, menumbuhkan, menghasilkan keturunan yang salih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wa anbataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Ibu Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Ini yang kemudian berlaku. Sesudah Nabi Zakaria menerima Ibu Maryam ini, ada sesuatu yang aneh. Kemudian muncullah sesuatu yang aneh. Anehnya di mana? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria ini masuk, menjumpai Ibu Maryam ini di mihrabnya. Jadi ceritanya, Ibu Maryam ini diletakkan di sisi mihrab, di samping tempat sholat Nabi Zakaria. Jadi setiap kali Nabi Zakaria ini datang dari luar masjid, kemudian masuk, kemudian menemui Ibu Maryam ini, apa yang terjadi? Wajada indaha rizqa. Didapatinya apa? Makanan, hidangan, rezeki. Yang di dalam keterangannya sampai dikatakan bahwa rezekinya ini adalah makanannya ini adalah makanan-makanan yang tidak semusim. Buah-buahan yang tidak semusim. Yang mestinya tidak musim pada bulan itu, pada saat itu. Akan tetapi buah ini keluar tidak sesuai dengan musimnya. Kullama dakhala Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, wajada indaha rizqa. Disinilah Nabi Zakaria alaihi salam ini terheran-heran. Sampai kemudian bertanya, qala, ya Maryam, anna laki hadha? Wahai Maryam, dari mana rezeki ini? Bagaimana ini bisa ada rezeki ini di sini nih? Anna laki hadha? Qalat, huwa min indillah. Ibu Maryam yang masih bayi itu sampai bisa mengatakan, sekali lagi, umur-umur 2 tahun, umur-umur 3 tahun, itu sudah bisa mengatakan, huwa min indillah. Ini dari Allah. Masya Allah betul. Saya tidak bisa membayangkan. Seorang balita, seorang bayi,
sudah tahu bahwa ini Allah, sudah tahu tauhid, sudah ngerti akidah, sudah ngerti bahwa asal semua rezeki ini dari siapa? Dari Allah. Hadza min indillah. Kemudian Allah menambahkan innallaha yarzuqu may yasha. Sungguh bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia inginkan, Dia kehendaki. Kemudian ditutup pada akhir ayat ke-37 surah Ali Imran ini. Bi ghairi hisab. Jadi rezeki itu rezeki yang seperti apa? Rezeki yang bi ghairi hisab. Jadi sekalian rahimakumullah. Menghamba kepada Allah itu bekerja. Berkhidmah, melayani jamaah, melayani kepentingan-kepentingan masjid. Ini adalah bekerja. Bekerjanya kepada siapa? Bekerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rezeki itu langsung datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, di sini sedang tidak berlaku. Nalar manusia di sini sedang tidak berlaku. Pada ayat-ayat yang lain, misalnya di dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan garansi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2, ayat 3. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji lagi bahwa siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah akan diberikan apa? 2. Jalan keluar dari kesulitan apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari pangkal yang dia tidak ketahui, dari asal yang tidak pernah terduga. Inilah algoritma Allah Subhanahu wa taala. Inilah gelombang ilahiyah. Inilah frekuensi ilahiyah yang hanya bisa dibaca, dirasakan dengan iman. Oleh karena itu, nanti di dalam ayat lain nanti ada jaminan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Yang pertama itu. Syarat pertama bagi orang-orang yang ingin memakmurkan masjid adalah orang-orang yang pertama-tama kali harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, ada kesempatan sekarang. Kesempatan untuk membuka diri, kesempatan untuk memakmurkan masjid, kesempatan untuk membuat marbot, menjadi marbot masjid yang saya yakin apabila insya Allah jika masjid ini terhubung antara satu dengan yang lainnya, kemudian saling mendukung program antara satu program yang dijalankan oleh satu masjid dengan program lain yang dijalankan oleh masjid yang lain. Semuanya adalah demi litaatillah, untuk bertaat kepada Allah, wali khidmatihi, untuk berkhidmah kepada Allah. Maka janji Allah ini pasti akan keluar. Apa? Yarzuku mayyasha bi ghairi hisab. Maka di dalam bahasa kelakar saya, di dalam bahasa kelakar saya, sampai-sampai kalkulator tidak akan bisa menghitung. Kalkulator akan sampai dengan error. Kira-kira demikian. Sekalian rahimakumullah, mohon maaf, sudah agak berkali kami ke Tanah Suci. Saya lihat bagaimana saudara-saudara kita dari Yaman, saudara-saudara kita marbot dari Yaman, saudara-saudara kita dari Pakistan, dari beberapa negara, mereka sebagai marbot, tukang cuci, tukang ngepel, tukang membersihkan lantai, membersihkan karpet, gitu ya. Kawan-kawan dari Bangladesh, banyak sekali. Saya punya keyakinan bahwa mereka mempunyai keluarga masing-masing di rumah. Dan wallahu alam, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Maka sekalian, ayat ini
harus bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa marbot masjid yang bertaat kepada Allah, yang berkhidmah kepada Allah, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai booster untuk kita sekalian, sebagai pendorong untuk kita sekalian, bahwa maaf ini, kalau di kecamatan kita bekerja, di kabupaten kita bekerja, ya barangkali di lembaga-lembaga instansi apa BUMN kita juga bekerja. Saya punya keyakinan bahwa di masjid pun kita juga bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjuangan kita, memberkahi hidup kita, memberkahi anak-anak keluarga kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.